Teman semuanya saat ini udah di itu ya, di unmute mikrofonnya. Jadi untuk sekilas info aja ya, tema kita saat ini yaitu manajemen diri dan organisasi. Nah, tentunya di acara ini kalian bakalan dapat ilmu yang bermanfaat banget deh. Jadi pantengin terus ya teman-teman. Halo, salam kenal. Izin off cam Kak, mau sholat dasar. Oh iya, silakan yang mau sholat silakan sholat dulu ya. Mungkin di daerah kalian udah waktunya sholat. Kalau di sini belum. Bentar ya teman-teman, ini kita masih nunggu narasumbernya. Jadi kali ini kita tuh ada 2 narasumber. Nah, yang satu ini Kak Adam udah join. Terima kasih Kak Adam sebelumnya. Kita nunggu yang satu lagi. Oh, udah ada ya. Sebentar-bentar. Oh, Kak Indra udah ada ya. Maaf banget nih Kak. Aku carinya di narasumber. Oke, kalau gitu kan udah lengkap. Kita mulai aja ya acaranya. Nah, jadi sebelum mengawali acara di sore hari ini, perkenan saya untuk memimpin doa. Silakan teman-teman sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga acara kita pada sore hari ini nanti sampai jam 15.25 ya, berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oh, nggak kedengeran ya, maaf. Bentar-bentar. Gimana, udah kedengeran? Halo? Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Oke. Jadi, kembali lagi saya ulang ya. Tema kita hari ini yaitu manajemen diri dan organisasi. Nah, untuk pemateri kita ada 2. Yang pertama Kak Indra Kelana. Ini dari BI Sumut ya. Itu dan juga di sini ada narasumber kita yang kedua, Kak Adam Hakam Amrullah. Sebentar. Saya bacakan secara singkat dulu ya CV dari Kak Indra ini.
Alamatnya di Kota Medan nih. Nah, di sini pendidikan 2021 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pemikiran Politik Islam. Wah, keren banget nih teman-teman. Dan non-formalnya di 2017, beliau belajar Islam Indonesia, Leadership Advanced Training. Dan mungkin teman-teman yang kepo bisa search di Instagram ya. Instagramnya Indra Kelana 922. Itu tadi secara singkat CV materi pertama kita. Sebentar saya bacakan untuk materi yang kedua. Di sini materi kita yang kedua namanya Kak Adam Hakam Amrullah, biasa dipanggil Hans atau Adam. Nah, hobinya traveling nih, dan juga berdiskusi. Saat ini menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Jurusannya Studi Islam, Agama Agam semester akhir. Dan beberapa organisasinya yang diikuti, beliau aktif di PII, Himpunan Mahasiswa Islam, for Umat, dan masih banyak lagi nih teman-teman yang diikuti ya. Sejak SMP juga sudah aktif beberapa organisasi dan komunitas, Karang Taruna, OSIS, dan lain-lain. Oke, itu tadi pembacaan CV dari kedua narasumber kita. Untuk yang kedua, sekarang kita masuki, karena kita sekarang ini kan kayak taksu gitu ya, jadi tanya jawab. Baik, untuk narasumber yang pertama nih, kita mulai narasumber yang pertama. Kak Indra Kelana, gimana Kak Indra, bisa diaktifkan kameranya dan juga on mic? Silahkan. Halo Kak Indra. Tes. Dengaran suara saya? Kedengeran Kak. Ya, alhamdulillah. Maaf ya. Iya Kak, sebentar. Nah, di sini kita punya pertanyaan nih untuk kedua narasumber kita. Nah, pertama kita mulai dari Kak Indra dulu ya, Kak. Gimana Kak Indra, jelas? Saya bisa mulai bacakan pertanyaannya. Ke materi kedua dulu, masih ada gangguan. Oke Kak, baik. Maaf nih teman-teman ya, Kak Indra ada gangguan sinyal. Jadi kita mulai dari narasumber yang kedua, nggak apa-apa ya. Dan narasumber kedua ini ada Kak Adam. Gimana Kak Adam, bisa on cam dan juga teleponnya diaktifkan? Ya, saya sudah on cam dari tadi kayaknya. Ya maaf Kak. Oke, bentar. Nah ini kita ada pertanyaan nih Kak Adam terkait tema materi kita hari ini, yaitu manajemen diri dan organisasi. Bisa saya mulai bacakan pertanyaannya ya? Ya, sebelumnya saya nggak terlalu nyaman dipanggil Kak ya.
Mungkin bisa panggil Bang, Bung, atau Mas. Gitu. Oke, saya panggil Bang aja ya. Oke, lanjut lah. Oke, saya mulai bacakan pertanyaannya ya, Bang Adam. Oke, siap. Ini ada pertanyaan. Bagaimanakah karakter seorang aktivis yang kiprahnya mampu membawa perubahan, bukan malah asik baperan, dan cara membentuk karakter tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya. Berarti pertanyaan pertama itu ya, terus saya jawab ya. Pertama, bahwa ada satu hal yang selalu saya pegang. Salah satu prinsip sebagai sekarang, kalau dalam Al-Quran itu bahasanya khairul ummah atau umat terbaik. Dia punya tiga ciri utama. Pertama, dia yang mengajak dari kepada yang kebaikan. Kedua, yang mencegah kepada yang keburukan. Dan ketiga adalah bertakwa pada Tuhannya. Yang diamanah diartikan bahwa kalau mau jadi orang hebat, orang keren, nggak boleh diem-diem aja. Harus terus mengajak orang jadi lebih baik. Lalu selanjutnya adalah terkait tentang gimana caranya kita mencegah kepada yang keburukan, ya kan? Nah, di sini ada sense-nya, gimana feeling-nya menjadi benar-benar orang yang tidak terima ketika ada hal yang buruk yang terjadi, di mana nanti tidak hanya fokusnya pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain, kan gitu. Kenapa kok? Tapi meskipun dari itu, terlepas dari itu, baperan itu ada sisi negatif dan sisi positif, ya tergantung konteksnya. Bapernya, kalau bapernya dia cuma baperin cewek, ya udah tinggalin aja, nggak jelas tuh, ya. Tapi kalau bapernya adalah seperti tadi, dia nggak resah dengan diri, nggak bisa ngajak temennya, ya, dia tidak bisa mencegah kepada yang keburukan, nah itu perlu disupport. Jadi jangan selalu bertanya kalau masalah bapernya itu selalu berarti negatif. Bisa jadi bapernya itu sangat berarti positif dan itu perlu dikembangkan, kan gitu ya. Itu mungkin sama itu tadi kan pertanyaannya untuk menjadikannya kiprah. Nah, untuk menjadikan kiprah itu kita perlu untuk melakukan support pada apa yang dia kehendaki gitu kan. Nah, kalau nggak ada support kadang itu kurang greget untuk melakukan apapun. Nah, salah satu mungkin teman-teman bisa tahu, makanya saya sangat suka berorganisasi karena saya agak greget melihat sesuatu yang kayaknya kurang banget, dan saya juga suka bergerak dan dinamis bergerak gitu. Nah, akhirnya saya ikut organisasi. Nah, salah juga mungkin teman-teman bisa lihat bahwa pelajar pembina ini salah satu bentuk daripada mengajak kebaikan. Kita belajar bersama-sama, kita juga mencegah kepada keburukan, yaitu berupa kita mencegah kepada keburukan berupa kebodohan. Kalau Al-Ghazali bilang kan, kalau kita tidak sanggup menahan letihnya belajar, maka siap-siap kita akan menerima rasa pedihnya kebodohan, kan gitu. Nah, itu salah satu hal yang baik, kan gitu. Nah, makanya manajemen baper. Nah, masanya mungkin manajemen baper atau manajemen hati yang perlu kita lebih kuatkan nanti. Bagaimana caranya kita nggak hanya fokus pada ego kita masing-masing, tapi juga gimana ego kita menuju hal yang lebih baik, hal yang positif. Nah, kalau kita kutip dari salah satu filosof yang saya sering dengar dan saya suka banget, namanya adalah Epicurus. Nah, saya Epicurus yang gitu. Dia punya teori, kalau hari ini kita kenal teori pertama, peletakan terkait tentang paham hedon. Tapi hedon bukan hedon yang kayak hari ini yang suka bersenang-senang berpoya-poya ya. Beda, yaitu hedon yang beliau lebih filosofis, yaitu lebih bijaksana. Kata beliau begini, pada dasarnya manusia hidup itu mencari kepuasan diri. Jadi misal kita sebenarnya tidak melakukan suatu hal kan, karena kita tahu itu baik atau buruk, tapi untuk memenuhi hasrat pribadi kita. Kita lihat teman kita nggak bisa makan, ya, kita nggak terima, kita merasa sakit, terluka, sedih, empati, simpati, ya kan, terus kita kasih dia makan, itu bukan karena apa-apa, tapi karena biar kita tenang. Jadi teman-teman sekalian, untuk baper itu ada baper yang membuat kalian sakit, dan semakin sakit, ada yang membuat kalian semakin baik gitu. Nah, kalau kalian mau jadi baper kalian bermanfaat, identifikasi dulu baper kalian. Apakah kalian bapernya karena emosional semata, ya, emosi sama orang, nggak suka, benci sama orang, ya kan, akhirnya menyerang pribadinya, ataukah baper kalian itu karena kalian merasa
sangat terpuruk, kalian nggak bisa apa-apa, kalian nggak berguna, dan kalian mau gimana caranya pengen jadi lebih baik untuk orang lain. Nah, kayak gitu mungkin gambarannya ya. Ada yang bagian yang belum saya jawab? Sudah Kak, sudah cukup menjawab. Keren banget sih. Nah, ini kita juga ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Untuk Bang Adam, maaf Bang Adam. Bisa mulai saya bacakan pertanyaannya? Gimana Bang Adam? Silakan. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu untuk manajemen diri, kita perlu paham terkait karakter manusia atau khasiatul insan. Boleh dijelaskan apa saja khasiat yang ada pada diri manusia? Oke, baik. Boleh. Untuk terkait tentang karakter manusia, sebenarnya kita apa namanya, merujuk sama Al-Quran kan, yang dimaksud di Al-Quran kan ada beberapa saja, maksudnya cuma ada 4 kalau kita secara umumnya. Tapi kalau apa kita merujuk pada ilmu psikologi bisa jadi lebih akan baik di apa namanya bisa lebih banyak dikembangkan nama-namanya. Nah, jadi kalau saya ambilnya karena kalau saya merujuknya pada Al-Quran itu, kita mengambilnya adalah sebagai bentuk daripada konteks hakikat hamba gitu ya, sebagai hamba. Jadi kita lihat aja, kita tinggal apa namanya, kita lihat bagaimana konteks itu bergerak, atau kita lihat dalil-dalil yang ada. Misal contohnya kan salah satu daripada 4 itu yang saya apa namanya, yang pasti di dalam Al-Quran kan itu ada 4 karakter, yakni ada kafir, musyrikin, munafikin, dan muslim. Nah ini maksudnya mereka adalah karakter orang yang dibagi menjadi secara umum ya. Jadi ada yang namanya orang yang kafir, ada yang musyrikin, ada yang munafikin, ada yang mukmin, atau yang ada yang beriman. Nah teman-teman mohon maaf sebelumnya, jadi konteksnya tinggal kita balik kalau kita ngambilnya apa namanya konteks umum general. Jadi kita akan coba bahasakan apa namanya dari 4 itu, gitu kan. Nah, karena kebetulan saya tadi mohon maaf tadi kayaknya saya salah ketik. Jadi studi saya itu adalah studi agama-agama ya, bukan studi apa tadi, studi Islam agama ya, bukan ya. Jadi saya di studi agama-agama di IAIN Kediri. Nah, ya. Kita mulai daripada mukmin ya. Jadi jelas secara namanya di orang beriman. Apa namanya karakter yang dia taat pada Tuhannya. Yang dimana memang ini kadang itu sulit untuk ditemukan. Maksudnya bukan lebih sulit ditemukan ya, karena kadang itu lebih enak melakukan dosa daripada melakukan nyari-nyari pahala. Kebahagiaannya sulit untuk kelihatan. Nah, sedangkan kalau kita langsung kembali ke karakter kafir ini, maksudnya di sini adalah dia itu yang membelot daripada apa namanya kepercayaan Tuhan. Kalau kita jelas pada apa namanya orang-orang yang ateis ataupun yang tidak percaya dengan agama yang benar gitu. Ada juga yang munafik. Munafik ini kan sering kali kita bilang ya orang-orang yang kelihatannya sok suci tapi padahal isinya neraka semua gitu. Atau mungkin satunya adalah musyrik. Dia yang apa namanya tahu adanya Tuhan tapi dia memilih menyembah yang lain. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks ini saya akan coba untuk membahasakannya lebih apa namanya kita gambarkan, karena kita ngomong soal manajemen organisasi ya, kita akan membahasakannya pada konteks kelembagaan organisasi. Nah, pertama beriman, maksudnya dia kan taat ya. Dia sebagai orang yang taat berarti dia yang mencintai pemimpinnya, dia yang support terhadap pemimpinnya dan taat mengikuti semua perintahnya. Nah, ada sebuah teori menarik bahwa sebenarnya pemimpin yang hebat bukan ada karena pemimpinnya yang benar-benar luar biasa, tapi karena juga anggotanya, pasukannya juga luar biasa, kan? Nah, kayak gitu. Jadi tidak serta-merta karena pemimpinnya katakanlah luar biasa, karena dia tapi juga apa namanya pasukannya. Nah, jika pasukannya juga mentaati pemimpinnya, menerima pemimpinnya, maka
sudah pasti kelompok itu akan menjadi kelompok yang luar biasa, kelompok yang terbaik. Nah, sedangkan juga pasti di sisi lain juga ada yang mempercayai bahwa kelompok kita itu tidak benar-benar baik. Ada yang mempercayai bahwa ada kelompok lain yang lebih baik, kan gitu ya. Nah, kelompok orang lain yang lebih baik. Nah, kan di situ kan kalau ada kesimpangan, beda pemercaya di situ. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi yang berbeda dengan kedua belah kedua belah pihak ini. Dia tahu tujuan baik dari kelompok A, dia tahu tujuan baik dari kelompok B, tapi dia memilih bahwa nggak ada benernya mereka berdua, kan gitu. Ada lagi yang terakhir yang paling mengerikan itu kalau ada dia itu semacam musuh balik selimut atau pengkhianat, kalau dia bilang para orang-orang munafik ini kan tidak bisa dipegang pembicaraan omongannya, kalau berjanji dia berbohong dan juga lain sebagainya. Nah, mungkin 4 karakter itu kalau ini kita menunjuknya pada Al-Quran ya, itu rujukannya dari Al-Quran. 4 karakter yang secara tadi saya bilang, makanya saya boleh bahwa bentuknya adalah manusia dalam konteks kehakian hamba ya, sebagai seorang hamba. Tapi di sisi lain teman-teman juga ada banyak sekali kriteria manusia yang keren. Misal salah satunya adalah bahwa pada dasarnya hakikat atau karakter manusia semua itu adalah seorang pemimpin, ya kan? Nah, sebagai pemimpinnya dunia dimanapun. Tidak hanya dia akan memimpin dirinya sendiri, tapi juga orang banyak. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan punya mandat sebagai pemimpin bumi yang memimpin bumi untuk menjadi lebih baik. Di posisinya adalah di mana kita contohnya bumi ini akan menjadi kotor dan bersih itu tergantung teman-teman, bukan tergantung orang lain ya. Tapi tergantung karena teman-teman yang memimpin daerah itu. Kamar teman-teman akan berantakan atau tidak bukan karena orang tua teman-teman, tapi karena teman-teman sendiri yang menginginkan kamar teman-teman atau rumah teman-teman bagus atau rapi, bersih, wangi. Cuman banyak lagi contoh-contoh karakter yang lain. Ya. Seperti kita teman-teman nanti juga akan menemukan karakter seperti yang pernah ada istilah bahwa manusia juga pada akhirnya suka mengeluh. Dan tapi keluhannya juga nanti bisa kita arahkan seperti apa. Nah, ada satu kata-kata yang menarik dari Gordon Exler kalau salah satu psikolog Amerika, dan dia hidup sekitar abad 18 atau 19 saya lupa pasnya, atau malah bisa 17-18. Nah, dia pernah berkata begitu. Dia punya tesis bahwa mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu berbeda. Ketika ada 1 miliar manusia, maka ada 1 miliar karakter yang akan berbeda. Seperti itu teman-teman sekalian. Tapi di akhirnya dia bilang gini, pada dasarnya 1 miliar itu hanyalah manifestasi daripada 1 orang. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita ambil? Intinya adalah apa yang teman kalian lakukan itu sebenarnya gambaran kecil dari apa yang kalian telah lakukan sebelumnya. Hanya saja konteksnya hari itu adalah teman kalian yang lakukan atau orang lain yang lakukan. Dalam ruang lingkup juga efek yang berbeda. Semakin kalian punya grit tinggi, maka semakin besar dampaknya kan. Nah, semakin kalian memiliki kemampuan memimpin yang rendah, ya cuma dampaknya minimal ya ke diri kalian atau keluarga kalian. Oke, seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak siapa ini namanya? Mbak Nafisa ya. Oke, Kak. Oke, Bang. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita tanya jawab bersama Bang Adam. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua. Gimana Kak Indra udah bisa sinyalnya? Tes. Bismillah. Oke, sudah jelas ya? Jelas suara saya. Oke. Nah, di sini sama untuk kayak Bang Adam tadi, kita juga ada pertanyaan untuk Bang Indra nih. Bisa saya bacakannya pertanyaannya? Ya, boleh. Oke. Bagaimanakah karakter aktivis yang kiprahnya mampu membawa perubahan, bukan malah asik baperan, dan cara membentuk karakter tersebut?
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam untuk seluruh sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan yang cukup menarik bahwa sebenarnya itu adalah case yang sering terjadi di kader PI sendiri, sampai muncul ada beberapa media yang bilang bahwa PI sekarang itu bukan lagi berperan, melainkan baperan. Nah, ini memang cocok kita kulik hari ini. Ya, kalau pandangan saya, kita yang notabene adalah aktivis, saya rasa memiliki tujuan masing-masing untuk berjuang. Nah, oleh karena itu sebelum kita beraktivitas atau melakukan misi, menjalankan kegiatan organisasi, rasa perlu bagi kita untuk mendudukkan apa tujuan kita yang sebenarnya dan apa tujuan yang idealnya harus dimiliki aktivis dalam berorganisasi. Karena apa? Kalau misalnya itu masih belum selesai, itu belum duduk, akhirnya apa? Berorganisasi hanya sekedar mengikut saja, ikut-ikutan aja, follower jadinya. Nah, ketika menjadi hal yang kita belum tahu fungsinya apa, kemudian tujuannya apa, dan kita sendiri bingung menjalani tugasnya itu bagaimana, akhirnya ya mengikut dengan arus saja. Ada dinamika, ada konflik, kemudian ada hal-hal yang berkembang, kita menanggapinya dengan ya hal-hal yang membawa kita menjadi ikut dalam kekisruan tadi. Ya, beberapa respon yang salah adalah menjadi baperan. Bukannya dia membawa perubahan, tapi malah menjadi baperan. Ya, kemudian ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk memilih ataupun membentuk pribadi yang sudah terlanjur dan belum tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Kita bisa mulai dengan pemilihan lingkungan yang baik. Karena apa? Karena lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir. Lingkungan yang baik akan membawa kita berpikir positif, kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif juga. Yang kedua, membiasakan membaca, menonton, dan berkegiatan yang itu bisa merangsang semangat dan pola pikir kita menuju kegiatan yang positif juga. Nah, karena itu juga akan membentuk karakter kita. Kalau para aktivis sekarang, para pelajar sekarang fokusnya main di lingkungan yang bebas, maksudnya dalam arti bukan kita tidak boleh masuk ke semua lini, tapi tidak memperhatikan lingkungannya. Kemudian apa juga yang dibaca dan apa yang ditonton juga dia tidak perhatikan, akhirnya hal-hal itu mampu membawa suasana hati dan pikirannya. Tambah lagi bila mereka itu tidak memiliki prinsip yang jelas untuk hidup, orang jauh-jauh untuk berorganisasi. Nah, saya rasa memang yang utamanya itu perlu kita dudukkan apa sebenarnya tujuan kita untuk berorganisasi, kemudian bagaimana kita menjalankannya semestinya, dan berikutnya untuk siapa. Karena yang disebut aktivis itu adalah orang yang aktif, yang tujuannya untuk mengabdi, gitu kan. Nah, ini menjadi tugas dan PR penting untuk kita semua, bahwa kita sedang mengalami degradasi yang itu sudah tidak hanya kepada
anak-anak yang kita bilang belum mengenyam pendidikan, tapi juga yang sudah mengenyam pendidikan. Nah, degradasi itu kita sering menyebutnya degradasi akhlak. Itu degradasi yang sangat besar, yang bahkan dia tidak tahu apa tujuan diciptakannya sebagai hamba dan apa tujuan untuk menempuh pendidikan, apalagi tujuan untuk mengikuti sebuah komunitas atau organisasi. Ya, seidealnya sesuai dengan falsafah gerak PII sudah memberikan profil ideal kadernya, bagaimana bertingkah sebagai seorang muslim, kemudian cendekia dan pemimpinnya. Nah, bila kita benar-benar membaca dan meresapi apa yang sebenarnya diminta oleh PII sesuai dengan idealnya, dan kemudian membawa diri ke dalam lingkungan yang baik, mencari beberapa referensi, kemudian berkomunikasi dengan orang-orang yang merangsang gerakan kita supaya tetap positif dan maju. Insya Allah ke depannya kita juga akan terarah ke hal-hal yang positif juga. Ya, mungkin singkat itu saja dari saya. Pertanyaan pertama. Oke Kak, terima kasih. Nah, kita di sini ada pertanyaan berbeda nih untuk Bang Adam dan juga untuk Kak Indra. Kita mulai dari Kak Indra dulu ya pertanyaannya. Ya. Baik, saya bacakan. Manajemen diri dan organisasi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Apa sajakah yang harus kita lakukan agar mampu bertahan, bertumbuh, dan berkembang di dalam suatu organisasi? Ya, oke. Saya mulai dengan mengambil referensi dari Hito Perjuangan. Ada di Hito Perjuangan Umum. Dia membahas tentang bagaimana sih sebenarnya tahap kita dalam menjalankan organisasi. Itu ada alur bagaimana kita bisa berdakwah dan menyampaikan hal yang benar, gitu kan. Itu dimulai dari diri sendiri. Tidak binatsi. Kenapa? Nah, karena memang kita harus menata diri sendiri dulu. Ya, seminimalnya kita paham hakikat kita sebagai manusia, baru kita bisa menata keluar orang lain. Setelah diri sendiri, kemudian keluarga, lalu masyarakat, dan masyarakat secara luas. Nah, dalam proses berorganisasi tidak kita pungkiri ya, semua itu mengalami proses seleksi alam, mau itu dia yang kinerjanya bagus ataupun yang kinerjanya kurang bagus. Kemudian mau itu yang religius banget, ataupun dia yang sama sekali kurang religius. Nah, semuanya dalam proses mereka berjuang atau latihan di dalam wadah itu mendapatkan seleksi alam yang ujungnya juga tidak bisa kita pastikan, yang memang di awal terlihat kinerjanya bagus, belum tentu di akhir dia bagus kinerjanya. Yang di awal dia religius, belum tentu juga di akhir dia tetap religius. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi perubahan-perubahan itu dalam satu wadah organisasi. Saya pernah membaca ada tipe aktivis, ada 4 karakternya. Yang pertama dia kinerjanya bagus, kemudian dia juga religius. Nah, ini karakter terbaik. Yang kedua, dia religius tapi kinerjanya tidak bagus. Yang ketiga, sebaliknya, dia tidak religius namun kinerjanya bagus. Nah, yang keempat ini yang sangat kalau bisa kita hindari, dia tidak religius, kinerjanya juga tidak bagus. Nah, ya kita bisa posisikan kita sekarang ada di yang mana.
Apakah yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Nah, setelah mengukur diri, kemudian kita bisa lihat bahwa apa yang harus kita lakukan dalam organisasi itu, kemudian kita bisa mengupgrade diri kita, gitu kan. Ya, tadi sebenarnya saya sudah menyiapkan PPT, tapi ya saya kira sistemnya itu kita PPT dulu, menerangkan dulu materi, baru tanya jawab, gitu kan. Yang langsung tanya jawab. Oke, Cak. Ya, jadi pertumbuhan, pertahanan, dan perkembangan dari kader itu sendiri itu bisa disebabkan ada beberapa hal ya. Tadi saya juga sudah jelaskan di awal bahwa lingkungan, kemudian bacaan, tontonan, dan teman itu adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan, kemudian pertahanan, dan pertumbuhan dari jadi ya pilihlah lingkungan yang benar-benar bisa membawa kita pada pribadi yang lebih baik, kemudian bacalah hal-hal yang positif, dan gaulilah teman-teman yang bisa membawa kita untuk berperilaku baik. Oke, Kak Indra. Ini ada satu pertanyaan terakhir lagi. Setelah itu kita beralih ke Bang Adam. Bisa saya mulai bacakan ya? Gimana Kak Indra? Ya, boleh. Oke. Untuk manajemen diri, kita perlu paham terkait karakter manusia atau khasiatul insan. Boleh jelaskan apa saja khasiat yang ada pada diri manusia? Ya, saya pernah baca ada istilah potensi diri. Jadi ada 3 potensi yang merupakan tiang penyangga utama dalam aktivitas, mobilitas, dan kreativitas. Itu yang pertama ada naluri, kemudian kebutuhan jasmani dan pikiran. Nah, jadi 3 hal itu memiliki kebutuhan yang beda. Nah, sebagaimana tadi naluri, kemudian kebutuhan fisik, dan pemikiran. Ya, itu singkat. Oke Kak, sudah ya? Ya. Oke. Silakan Kak, untuk PPT-nya bisa di-share. Ya, saya udah kasih ke panitia. Udah dikasih ke panitia. Operator silakan bisa di-share PPT-nya. Ya Kak, tolong Kak diulang, agak putus-putus. Bisa di-share PPT-nya. PPT yang Kak Indra ya Kak? Iya. Wes kemana? Baru marah orang juga.
Hmm? Gimana, Ren? Belum bisa ya? Apa sih? Oke, gimana kalau kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu sambil nunggu ini masih nge-lag ya. Ya, lanjut aja ke sistem jawab. Oke, karena kita di sini masih punya satu pertanyaan juga untuk Bang Adam. Ya, gimana? Nah, kita ada satu